Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 23, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Oke tuan muda, sudah diatur. Fergie Quinn menjawab di telepon. Akhirnya sampai di titik ini. Aiden Enzo tidak akan menyesalinya, karena dia tidak membiarkan siapapun untuk menyakiti Vivian Low. Rencana Gabriel Ruiz malam ini tidak lebih dari ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan Vivian Low. Jadi, sialan dia, melihat adegan ini, Gabriel Ruiz tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk Aiden Enzo dan berkata, Aiden Enzo, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir ayahku bisa jatuh hanya dengan satu panggilan telepon darimu? Berhentilah bermimpi. Ayahku adalah ketua Jade Society. Tahukah kamu apa ini? Ini diatur oleh kepala provinsi. Menghadapi ejekan Gabriel Ruiz, Aiden Enzo tidak bergerak dan hanya melihat dengan acuh tak acuh. Gabriel Ruiz, terlalu percaya diri. Tertawa liar selama kurang dari 1 menit. Ponsel Gabriel Ruiz tiba-tiba berdering. Ketika melihat ide penelepon, ayah Gabriel Ruiz menelepon. Gabriel Ruiz mencibir, sangat bangga, menggoyangkan teleponnya, dan berkata, lihat, buka matamu. Telepon ayahku, aku ingin bertanya, apakah kamu menurunkan ayahku? Telepon terhubung, Gabriel Ruiz dia menjawab, ayah, ada apa? Gabriel Ruiz, apakah kamu memprovokasi seseorang di luar? Siapa yang kamu provokasi? Di telepon, teriakan marah menggelengkan kepala Gabriel Ruiz. Apa yang terjadi? Gabriel Ruiz panik, tawanya tiba-tiba berhenti, keringat dingin menetes dari dahinya, dan firasat buruk muncul tiba-tiba. Ayah, apa maksudmu? Gabriel Ruiz bertanya dengan bingung, matanya menatap Aiden Enzo dengan ragu. Kota baru saja mengeluarkan pemberitahuan bahwa Jade akan dibubarkan, dan aku juga telah diberhentikan. Wilson Ruiz berteriak dengan marah, dan 7 toko batu giok kita semuanya telah diselidiki. Dana juga telah dibekukan. Siapa yang kamu provokasi di luar? Apakah kamu tahu berapa banyak panggilan para pedagang batu giok di Myanmar yang memanggilku sekarang? Kamu bunuh diri. Keluarga Ruiz dihancurkan olehmu. Anak jahat, anak jahat. Hati Gabriel Ruiz memicu gelombang besar saat ini. Ayah dipecat, 7 toko batu giok diselidiki. 7 toko? Semua industri dan rantai modal keluarga Ruiz dibekukan. Ini setara dengan membuat keluarga Ruiz bangkrut. Dengan cara ini, keluarga Ruiz memiliki setidaknya 300 juta hutang luar negeri. Rencana macam apa ini? Sangat menakutkan. Ayah tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Gabriel Ruiz tidak percaya pada saat itu, tetapi dia berkeringat deras dan langkahnya kosong. Dia terduduk di sofa, matanya linglung. Kamu memiliki wajah sialan untuk bertanya. Dasar anak jahat, orang-orang menyebut namamu dan mengatakan itu salahmu. Ayah Ruiz berteriak di telepon. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Wilson Ruiz, kamu dicurigai mentransfer kepentingan dan menyalahgunakan kekuasaanmu. Sekarang kamu ditangkap, silakan ikut kami. Gabriel Ruiz mendengar ini dengan jelas, dan kemudian datang ke ujung telepon yang lain. Berteriak, anak nakal, ayah, ayah. Gabriel Ruiz sangat cemas. Wajahnya menjadi pucat. Telepon ditutup, dan dia duduk lemas di sofa seolah-olah tulang punggungnya telah hilang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketergantungan Gabriel Ruiz runtuh dalam semalam. Apa yang akan dia hadapi adalah hutang ratusan pedagang batu giok, dan di antara para pedagang batu giok di Myanmar, siapa yang bersih? Berapa banyak yang bekerja sama dengan pasukan bawah tanah? Gabriel Ruiz benar-benar ketakutan. Hidupnya telah berakhir, dan bahkan nyawa ini mungkin akan hilang. Terlalu kejam. Aiden Enzo terlalu kejam, langsung memotong jalur belakangnya. Pada saat ini, Aiden Enzo bangkit dengan sangat tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, Gabriel Ruiz, semuanya salahmu sendiri, ini adalah pelajaran yang aku berikan padamu, aku harap kamu melakukannya sendiri. Setelah itu, Aiden Enzo bangkit dan pergi. Segera, semua orang dievakuasi.
Gabriel Ruiz duduk sendirian di sofa di ruang tamu, tertawa lepas dan pingsan, lalu menangis. Tanpa diduga, dia, Gabriel Ruiz, kalah dari Aiden Enzo. Bahkan, dia tidak tahu apa yang dilakukan Aiden Enzo. Hanya panggilan telepon, panggilan telepon. Mengerikan, Aiden Enzo sangat menakutkan. Setelah keluar dari villa Gabriel Ruiz, Aiden Enzo masuk ke mobil tergiosiso dan pergi ke sisi Fergie Quinn terlebih dahulu. Fergie Quinn, kenapa kamu terlambat mencariku? Aiden Enzo duduk di sofa empuk, menyeruput anggur merah. Fergie Quinn berdiri di depan Aiden Enzo dengan sangat hormat, setengah membungkuk dan berkata, "Tuan muda, saya minta maaf. Kelalaian saya yang menyebabkan Anda menderita ketidakadilan ini." Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Tuan Quinn, jangan bicara seperti itu padaku. Aku di sini, dan itu bukan masalah besar. Katakan padaku, ada apa? Sangat ingin bertemu denganku." Fergie Quinn berpikir sejenak. Dia menjawab dengan hormat, "Tuan, Nona Cynthia akan datang dalam beberapa hari." Hek, suasana tiba-tiba berubah mematikan. Gelas anggur merah di tangan Aiden Enzo tergantung di udara, dan setelah waktu yang lama, dia meletakkannya di atas meja kopi yang dilapisi dengan marmer dan benang emas dengan ekspresi kusam di wajahnya. Matanya kosong, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, Aiden Enzo Chai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia lakukan di kota Sanjiang. Cynthia Reigo, seorang wanita aneh, juga seorang wanita yang sangat tegas dan sombong. Dia dan Aiden Enzo adalah kekasih masa kecil. Keluarga kaya pertama, putri bungsu Matteo Reigo, kepala generasi ketiga keluarga Reigo, dan wanita muda ketiga dari keluarga Reigo. Ini adalah apel dari telapak tangan keluarga Reigo, dan itu adalah kumpulan dari ribuan hewan peliharaan. Tuan, ketika Anda pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal di perjamuan pertunangan, Nona Cynthia sangat khawatir. Dia datang ke kota Sanjiang kali ini, terutama karena dia ingin menanyakan suatu alasan kepada Anda. Mata Fergie Quinn sedikit menyipit, dia tidak bisa melihat. Tuan muda tahun itu juga seorang jenius romantis dan berutang banyak hutang cinta. Hampir, Tuan muda menyebabkan hutang cinta di luar, yang semuanya diselesaikan oleh Nona Cynthia. Bagaimana menghadapinya? Mengirim uang. Namun, kepergian Tuan muda tanpa pamit menyebabkan terlalu banyak kekecewaan pada Cynthia Reigo. Datang ke kota Sanjiang kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Aiden Enzo juga pusing, dia merasa bersalah dan sangat bersalah terhadap Cynthia Reigo. Begitu, masalah ini harus dirahasiakan, terutama untuk Vivian Low. Aiden Enzo mengerutkan kening dan berkata dengan perasaan campur aduk. Jika Vivian Low tahu bahwa Aiden Enzo memiliki tunangan, bagaimana reaksinya? Perceraian, saya sangat yakin akan hal itu. Masalah ini harus disembunyikan dari Vivian Low, dan bahkan jika itu harus dijelaskan perlahan pada waktu yang tepat. Tanpa mood untuk duduk, Aiden Enzo bangkit dan pergi, tampak sedih. Fergie Quinn secara pribadi mengantarnya ke rumah keluarga Low. Tuan, kalau begitu saya akan kembali dulu. Fergie Quinn berkata dengan hormat, bersiap untuk naik ke Bentley. Namun, Aiden Enzo berkata, sudah larut, masuk dan duduk. Fergie Quinn terkejut, ragu, Tuan, apakah ini tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak ada yang mengenal Anda, dan saya bisa keluar, saya harus mencari alasan untuk menjelaskannya. Adapun alasannya, Anda bisa memikirkannya, kata Aiden Enzo. Setelah berbicara, dia berjalan ke rumah keluarga Low. Fergie Quinn menghela nafas tak berdaya, tuan muda itu benar-benar tidak dapat diprediksi ketika dia melakukan sesuatu. Meminta bawahannya untuk mengemudikan Bentley ke jalan terdekat, Fergie Quinn melangkah untuk mengikuti Aiden Enzo. Di rumah keluarga Low saat ini, Vivian Low terus menangis dengan mata merah. Kamu harus menyelamatkan Aiden Enzo, dia dijebak. Geraldine duduk di sofa, wajahnya memerah karena marah, dan sudut mulutnya berkedut, aku tidak akan menelepon Aiden Enzo. Jika dia melakukannya sendiri, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Jika dia benar-benar dijebak, dia pasti akan dibebaskan. Geraldine sangat marah. Sayang sekali, menantu saya benar-benar melakukan hal seperti itu. Belum lagi Geraldine Sol saat ini, dengan wajah penuh rasa malu dan marah, dengan marah memarahi, sampah. Sampah, hancurkan nama keluarga. Vivian, izinkan saya memberitahu Anda, bajingan itu bukan hal yang baik. Jika kamu mendengarkan ibu, kamu tidak bersamanya, sekarang tidak apa-apa, kamu bisa melihatnya dengan jelas.
kamu membuang-buang waktu dengannya. Dengan cara ini, kamu akan menceraikan Aiden Enzo besok, kali ini kamu harus cerai. Geraldine Sol sangat marah sehingga dia memberitahu mereka segera setelah putrinya pulang. Pada saat itu, Geraldine Sol kehilangan wajahnya. Menantu laki-laki ini benar-benar ingin mempermalukan kedua orang tua mereka. Jika masalah ini menyebar ke tetangga, apakah Geraldine Sol tidak malu? Lebih baik terus bertahan, sehingga dia bisa memaksa putrinya untuk bercerai. Vivian Low menutupi wajahnya, jatuh dan menangis. Apa yang harus dia lakukan jika orang tuanya tidak membantu? Saat itu, bel pintu berbunyi. Geraldine Sol sudah dalam keadaan marah, jadi tentu saja dia memiliki temperamen yang buruk, dan berteriak, "Siapa itu? Apa yang kamu tekan di tengah malam?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pintu terbuka, dan berdiri di luar adalah Aiden Enzo. Ekspresi wajah Geraldine Sol membeku, dan dia bertanya dengan tatapan bingung, "Apakah kamu tidak ditangkap? Mengapa kamu keluar?" Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Bu, saya tidak melanggar hukum, mereka membebaskan aku keluar." Aiden Enzo menghibur beberapa kata, Oke, aku baik-baik saja, bukankah ini keluar?" Di ruang tamu, keluarga duduk bersama. Geraldine Sol dan Buora Low duduk di sofa, mata mereka tajam dan marah, dan mereka menatap Aiden Enzo dengan niat bertanya. Dan di samping Aiden Enzo, ada seorang lelaki tua yang duduk, itu adalah Fergie Quinn. Geraldine Sol terus menatap Fergie Quinn, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Aiden Enzo, siapa orang tua ini? Mengapa kamu membawa orang yang tidak kamu kenal dengan mudah ke rumahku?" Geraldine Sol tidak menyukai orang tua ini. Dia sudah tua, masih mengenakan jas dan memegang topi hitam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Penuh senyuman, sepintas, itu sudah tua dan tidak ortodoks. Tidak heran jika Aiden Enzo ditangkap oleh polisi ketika dia bersama orang-orang seperti itu. Aiden Enzo menjelaskan dengan acuh tak acuh, "Bu, dia adalah teman saya. Saya bisa keluar kali ini karena hubungannya." Adapun teman seperti apa, Aiden Enzo tidak menjelaskannya. Jika dia memberitahu dia bahwa orang terkaya di Sanjiang duduk di depannya dan adalah pengurus rumah tangganya, apakah Geraldine Sol akan menjadi gila? Petik 2. Fergie Quinn, saya telah bertemu dengan kalian berdua. Fergie Quinn tahu bahwa ibu mertua tuan muda adalah karakter kejam yang terkenal keras kepala dan tidak masuk akal. Ketika melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Petik 2. Vivian Low hanya melambat saat ini, memandang orang-orang di sekitar Aiden Enzo dengan serius, dan berkata dengan takjub, "Kamu benar-benar Fergie Quinn, Tuan Quinn." "Vivian, kamu kenal orang tua ini?" Geraldine Sol mengerutkan keningnya, bibir, dengan seringai di wajahnya. "Bu, Fergie Quinn adalah orang terkaya di kota Sanjiang," kata Vivian Low bersemangat. "Suami saya sebenarnya kenal Fergie Quinn. Orang terkaya di Sanjiang, itu pasti dia." Geraldine Sol memandang Fergie Quinn dengan jijik, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Vivian, jangan bercanda dengan ibu. Bisakah Aiden Enzo mengenal orang kaya seperti itu? Lagi pula, bukan siapapun yang bernama Fergie Quinn adalah orang terkaya." Geraldine Sol dapat dimengerti karena tidak mengenal Fergie Quinn, dan dia tidak peduli dengan urusan bisnis, sepanjang hari adalah masalah sepele. Selain itu, di matanya, Aiden Enzo, bajingan yang tidak berguna, dapat mengenal orang kaya seperti itu. Jika dia benar-benar mengenalnya, dia bisa bersujud padanya dan membakar dupa yang tinggi. Menghadapi ejekan Geraldine Sol, Fergie Quinn juga berkedut, tapi dia terus menahan amarahnya. Vivian Low bahkan lebih cemas, dan terus mengedipkan mata pada Geraldine Sol, tetapi dia menutup mata, dan malah mengejeknya lebih keras. "Aiden Enzo, jangan bawa semua kucing dan anjing ke rumah di masa depan, kalau tidak, kamu tidak akan memasuki rumahku." Geraldine Sol berkata tidak puas, dan bahkan kantong di bawah matanya mengungkapkan sinisme. Namun, tepat pada saat ini, sebuah berita tiba-tiba muncul di TV. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, Tuan Fergie Quinn, orang terkaya di kota dan ketua grup Sengding, secara pribadi telah menginvestasikan 200 juta untuk membangun akademi polisi terbesar di kota, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kota yang stabil. Dengan berita isi siaran, seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap. Apalagi di gambar, ada juga foto dan video wawancara Fergie Quinn. Mata Geraldine Sol melebar, menatap orang terkaya di foto itu. Kemudian matanya terus bergerak bolak-balik pada pria tua di depannya. "Bu,
Geraldine Sol menggigil ketakutan saat itu, menunjuk ke TV dan berkata, kamu benar-benar Fergie Quinn itu. Orang terkaya itu Fergie Quinn. Ya Tuhan, Geraldine Sol pingsan. Apa yang baru saja dia lakukan, apa yang dia katakan. Bingung, benar-benar bingung. Orang kaya seperti itu benar-benar akan datang ke rumahnya untuk duduk, dan dia masih menyindirnya. Oh, itu Tuan Win, jangan salah paham, tidak apa-apa, saya hanya seorang wanita tua, apa yang saya katakan barusan. Itu semua omong kosong, jangan dengarkan. Geraldine Sol panik, bangun dengan bersemangat dan tersanjung, sibuk membuat teh dan mendapatkan buah-buahan, dan tidak sabar untuk memasukkan semua makanan lezat ke dalam mulut Fergie Quinn. Fergie Quinn hanya tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan sopan, jangan merepotkan, saya hanya mengantar saudara Aiden Enzo, dan saya akan segera pergi. Tidak masalah, jika Tuan Quinn bisa datang ke rumah kami, maka rumah kami akan terbuka untuk Anda. Makanlah, ini buah yang baru saya beli hari ini, dan teh ini juga terbaik, saya akan enggan memberikannya pada hari kerja. Sikap Geraldine Sol pada pertemuan ini benar-benar perubahan 180 derajat. Bahkan Guora Low ingin menyela beberapa kata, tapi dia disela. Duduk di sana dan baca koranmu. Geraldine Sol bergegas ke Guora, lalu menoleh, matanya berbinar, dan menatap Fergie Quinn seperti harta nasional. Vivian Low sangat tidak berdaya, sangat memalukan ibunya untuk menjadi seperti ini. Satu detik aku ingin mengusir orang, tapi detik ini aku berharap mataku terpaku pada mereka. Bu, Tuan Quinn bertanggung jawab atas segala macam hal setiap hari, dan orang-orang memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Vivian Low. Geraldine Sol memelototi Vivian Low secara langsung dan berkata, apa yang kamu tahu, jangan bicara omong kosong. Kemudian, dia bangkit sambil tersenyum, dan kemudian memelototi Aiden Enzo dan berkata, bangun, duduk di sana. Aiden Enzo tidak berdaya dan hanya bisa berpindah. Pantat besar Geraldine Sol jatuh. Duduk di sebelah Fergie Quinn, dengan ekspresi menyanjung, dia berkata, Tuan Quinn ini, bagaimana Anda kenal Aiden Enzo? Meskipun Geraldine Sol ingin menyanjung Fergie Quinn, dia mengerti dalam hatinya. Aiden Enzo adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan seorang pengusaha kaya? Itu benar, matahari terbit di barat. Fergie Quinn tersenyum dan berkata, Tuan Aiden dan saya bertemu secara kebetulan. Dia membantu saya, kali ini dia mengalami kecelakaan. Saya berganti membantu. Petik 2. Oh, tolong. Geraldine Sol tersenyum hehe bergumam, dan melirik di Aiden Enzo, merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Saya pikir Aiden Enzo memiliki sesuatu yang hebat, tetapi dia masih seorang sampah. Hubungan macam apa yang tidak baik, dia harus diselamatkan dari permainan. Nikmat semacam ini, jika Anda datang sendiri, Anda harus meminta jutaan. Aiden Enzo juga tidak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Fergie Quinn juga bangkit dan berjabat tangan dengan semua orang, maaf semuanya, karena Tuan Aiden baik-baik saja, maka saya akan kembali dulu, sungguh merepotkan. Bagaimana Geraldine Sol bisa meninggalkan kantong uang seperti ini? Dia buru-buru mengambil tangan Fergie Quinn dan berkata, Tuan Quinn, terima kasih atas bantuan Anda kepada Aiden Enzo, dan Anda harus datang ke rumah saya untuk makan malam lain kali. Fergie Quinn tersenyum, mengucapkan beberapa kata sopan, dan pergi. Geraldine Sol secara pribadi mengantar sampai gerbang rumah, dan ketika dia masuk ke Bentley dan pergi, dia kembali dengan ekspresi yang belum selesai. Bentley, itu mobil mewah. Begitu dia masuk, dia berteriak dengan penuh semangat, Guora, keluarga kita akan menghasilkan banyak uang. Itu adalah Fergie Quinn, orang terkaya. Guora Low menatapnya dengan dingin dan berkata, kalau begitu kamu barusan aku masih akan membombardir orang lain. Guora Low tidak senang ketika orang kaya dan berpengaruh seperti itu datang ke rumahnya, dia tidak berbicara dengannya, dan dia semua diberitahu oleh istrinya. Geraldine Sol memutar mata ke arahnya, dan dia sangat senang. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Ketika dia melihat Aiden Enzo masih di kamar, dia mengubah rasa jijik terhadapnya di masa lalu, dan duduk di depannya dengan senyum malu-malu. Aiden Enzo, jangan salahkan ibu karena memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Jika kamu memberitahu ibu sebelumnya, kamu kenal Fergie Quinn, ibu pasti akan memperlakukanmu seperti putra sendiri. Ketidaktahuan Geraldine Sol benar-benar mencapai tingkat tertentu. Aiden Enzo tidak punya uang atau kekuasaan,
jadi dia dipermalukan dan dimarahi dengan berbagai cara. Sekarang setelah Aiden Enzo mengenal Fergie Quinn, dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Vivian Low merasa bahwa Geraldine Sol bertindak terlalu jauh, dan ibunya terlalu pandai memasak. Ngomong-ngomong, Aiden Enzo, di masa depan, pasti tidak akan menyakitimu untuk lebih mengenal Fergie Quinn itu. Geraldine berkata, dan kemudian bertanya, apa yang kamu bantu terakhir kali? Inilah Geraldine Sol paling peduli, dalam hatinya merenungkan. Bisakah saya mendapatkan uang kembali? Aiden Enzo dengan santai mengatakan kebohongan, terakhir kali saya bertemu Tuan Quinn di jalan dengan serangan jantung, dan saya mengirimnya ke rumah sakit. Oh, itu masalah besar, dia tidak memberi Anda uang. Geraldine Sol mengatakan ini, menatap lurus ke arah Aiden Enzo. Terakhir kali, dia memberi dirinya 100.000 yuan dan membuat lelucon besar. Sulit untuk dipercaya, apakah uang ini diberikan oleh Fergie Quinn? Pasti lebih dari 100.000. Anak ini pasti menyembunyikan uang lain. Bu, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak tahu siapa Aiden Enzo. Bisakah dia meminta uang kepada orang-orang? Vivian Low berkata saat ini, wajahnya dingin. Apa kata-kata ibu mencurigai Aiden Enzo? Apa yang kamu tahu? Diam. Geraldine Sol berkata kepada Vivian Low, lalu menatap Aiden Enzo dan berkata, Aiden Enzo, kamu juga memanggilku Bu, putriku juga menikahimu, dan menderita selama 3 tahun, aku dan ayahmu juga telah kehilangan banyak muka olehmu, kamu tidak dapat menyembunyikannya dari kami, berapa banyak yang kamu terima. Dia percaya bahwa Aiden Enzo pasti telah menerima uang itu. Aiden Enzo melirik Vivian Low dan menghela nafas sedikit, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Ditatap oleh Geraldine Sol, itu benar-benar mengelupas. 1.900.000. Ini untuk merawat ceril. Aiden Enzo hanya bisa mengatakan itu. Terakhir kali, dia memberitahu Vivian Low bahwa dia memiliki kartu lebih dari 1 juta. 1 juta. Mendengar angka ini, Geraldine Sol penuh energi, menatap Aiden Enzo, dan mengeluarkan keagungan ibu mertuanya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, beri aku kartu itu dan aku akan menyimpannya untukmu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Meminta uang, ini Geraldine Sol. Seorang wanita yang serakah. Aiden Enzo tercengang, tidak tahu harus berkata apa, dan menatap Vivian Low. Vivian Low datang dan berkata dengan dingin, Bu, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Aiden Enzo mengumpulkan uang ini, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ini untuk pengobatan ceril. Vivian Low tahu kepribadian Aiden Enzo. Dia pasti mengatakan 1 juta agar selesai dengan Geraldine Sol. Tapi dia tidak menyangka ibunya akan meminta uang secara langsung. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, wajahnya langsung runtuh, dan dia bangkit dan berkata dengan tidak masuk akal, saya tidak mengatakan bahwa ceril tidak akan dirawat, uang ini disimpan bersama saya terlebih dahulu, Anda bisa memberitahu saya jika Anda mau menggunakan uangnya. Vivian Low sangat marah sehingga dia tidak bisa memberinya uang. Dalam hati Geraldine Sol, tidak ada ceril sama sekali. Setelah uang ada di tangannya, tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Melihat Vivian Low menolak, Geraldine Sol menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan bertanya dengan arogan, Aiden Enzo, aku akan bertanya padamu, maukah kamu menyimpan uang untukku? Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, dan diam-diam mengeluarkan kartu yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama. Sejak kejadian terakhir di bank, Aiden Enzo telah menyiapkan kartu ini dengan 900.000 di dalamnya. Saya seharusnya berurusan dengan Vivian Low, tetapi saya tidak berharap untuk memberikannya kepada Geraldine Sol malam ini. Terkunci, Geraldine Sol cerdas, dan ketika Vivian Low tidak bergerak, dia langsung meraihnya. Dia memutar matanya dan berkata, itu hal yang baik. Kemudian, dia dengan senang hati memegang kartu itu dan tidak bisa meletakkannya. Dia berbalik dan memutar pantatnya yang gemuk ke kamar, hanya untuk keluar setelah beberapa saat. Setelah mereka keluar, Aiden Enzo dan Vivian Low sudah pergi. Di mana mereka? Geraldine Sol bertanya dengan wajah dingin. Geraldine menghela nafas tak berdaya, dan berkata, aku belum marah padamu. Geraldine Sol mengerutkan bibirnya dan bergumam, bukankah hanya mengambil 1 juta, kenapa, aku tidak bisa mengambil uang ini? Juga untuk kebaikan mereka sendiri. Jika uang itu diberikan pada Aiden Enzo, bagaimana dia bisa? Geraldine Sol memandang rendah Aiden Enzo, jadi tentu saja dia tidak bisa menaruh uang itu padanya. Tidak, periksa untukku,
Di mana perusahaan Fergie Quinn itu? Aku akan pergi ke sana besok. Aiden Enzo menyelamatkan hidupnya, ini hanya 1 juta, dia sangat kaya, pasti dia bisa memberi 10 juta, ayo lakukan. Kata Geraldine Sol, sudah memiliki ide di dalam hatinya. Sapi perah seperti itu tidak boleh dilepaskan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Guora Lo pusing, melepas kacamata bacanya, dan langsung masuk ke kamar tidur. Guora, apa maksudmu? Apakah aku tidak masuk akal? Aku di sini bukan untuk keluarga ini. Jika kamu mengendalikan putrimu, kamu akan pergi dan menceraikannya dari Aiden Enzo. Geraldine Sol menyerah dan mulai berdebat. Vivian Low bangun pagi hari ini, karena hari ini dia akan mewakili perusahaan dan secara resmi membahas kerjasama proyek dengan cabang Tangren. Pertemuan kerjasama akan dilaksanakan di ruang konferensi Beacon Pharmaceutical. Vivian Low bermaksud untuk bekerja sama dan menyelesaikan diskusi. Pergi ke rumah sakit untuk melihat Cheryl. Dia tidak melihat Cheryl selama 2 hari. Perlu disebutkan bahwa sejak tadi malam, panggilan telepon Vivian Low ke Gabriel Ruiz tidak bisa lagi tersambung. Dia tidak terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa Gabriel Ruiz sedang sibuk. Halo Direktur Leon, saya sangat senang memiliki Anda di sini, dan saya menantikan keberhasilan kerja sama kami. Di ruang konferensi, Vivian Low, atas nama perusahaan, bertemu dengan Direktur baru Tangren Cabang. Kali ini, ada 6 perwakilan Beacon, dan Zack Hargo ada di sana, lagi pula, dia tidak bisa lepas dari kerjasama yang begitu besar. Direktur Hargo baik, Wakil Direktur Vivian baik, saya tidak menyangka Wakil Direktur Vivian begitu muda dan menjanjikan. Direktur Leon juga sopan, dan kedua belah pihak saling menyapa. Selanjutnya, kerjasama tersebut dirundingkan secara formal. Wakil Direktur Vivian, sesuai dengan keinginan Direktur kami telah menyiapkan kontraknya. Anda dapat melihatnya. Jika tidak ada masalah, kami dapat menandatanganinya secara langsung, kata Direktur Leon. Vivian Low dan Zack Hargo sama-sama terkejut, mereka tidak menyangka akan begitu mudah. Apakah Aiden Enzo memiliki energi yang begitu besar? Direktur Leon, apakah Anda bercanda? Zack Hargo bertanya dengan tidak percaya. Ini kerjasama tercepat dalam sejarah, dan ini dengan rumah sakit Tangren. Dia tidak mengerti di dalam hatinya. Apakah ini semua karena Vivian Low? Jangan khawatir, Direktur Hargo, ini diatur oleh Presiden Tier secara pribadi. Selama Wakil Direktur Vivian ada, kami dapat segera menandatangani perjanjian kerjasama, kata Direktur Leon sambil tersenyum. Setelah berbicara, Sekretaris menyerahkan kontrak kepada Vivian Low dan Zack Hargo. Keduanya meliriknya dan menemukan bahwa kontrak itu dibuat khusus untuk Beacon, dan keuntungan di dalamnya tidak terbayangkan. Jika kontrak ini ditandatangani, Beacon akan mendapatkan setidaknya 200 juta lebih setiap tahun. 200 juta, keuntungan yang luar biasa. Zack Hargo hampir jatuh dari kursinya. Direktur Leon, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan kami? Ketentuan dalam kontrak ini jelas lebih bermanfaat bagi Beacon kami. Vivian Low tiba-tiba merasa bahwa dia sedang bermimpi. Ini luar biasa. Direktur Leon berkata dengan senyum di wajahnya, Wakil Direktur Vivian, kami telah menandatangani kontrak, apa yang Anda khawatirkan? Vivian Low melihat bahwa kontrak telah ditandatangani dan dicap dengan stempel resmi. Artinya, selama Vivian Low menandatangani namanya, kontrak akan berlaku. Tampaknya hubungan antara Aiden Enzo dan Profesor Tier tidak sesederhana itu, dan pasti ada sesuatu yang tidak. Dia ketahui, ketika Anda kembali, Anda harus meminta Aiden Enzo untuk mengklarifikasi. Baru-baru ini, Vivian Low menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Aiden Enzo lebih dan lebih, dia telah berubah terlalu banyak. Berpikir, Vivian Low mengambil pena dan bersiap untuk menandatangani namanya. Namun, kali ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Tiba-tiba, 8 pengawal berjas hitam masuk dan berjaga di pintu. Seorang wanita glamor dalam korset putih Valentino dan gaun tube top, dengan fitur wajah yang halus. Hidung yang tinggi menunjukkan garis-garis yang tajam, dan sudut mata serta alisnya menunjukkan rasa sombong dan dingin. Dia mengenakan topi matahari bundar lebar berwarna merah muda, sepasang sepatu kristal LV yang mahal, sarung tangan kasa sutra putih di tangannya, dan kalung berlian di lehernya, semuanya berlian merah muda. Wanita ini memancarkan temperamen yang mulia dan elegan, dan itu juga memberi orang perasaan dingin dan sulit didekati. Semua mata tertuju padanya, dia sangat cantik. Dia terlihat lebih baik dari seorang bintang. Dan sosoknya sangat cantik,
dengan sepasang lengan lotus, membawa tas elfe merah. Kaki yang ramping dan lurus sama seperti ditarik, dan kulitnya juga menempel dengan salju, yang dapat dipatahkan dengan meniup peluru. Belum lagi temperamen wanita yang manja terungkap di sekujur tubuhnya. Para wanita di seluruh ruang konferensi merasa malu saat ini. Hanya penampilan Vivian Low yang dapat bersaing dengan wanita ini, tetapi dia kehilangan banyak hal dalam hal temperamen. Ini adalah abad di mana putri kerajaan dan putri miskin bertemu. Semua orang tercengang, mereka tidak mengenal wanita yang tiba-tiba mendobrak masuk. Maaf, tapi saya tidak setuju untuk menandatangani kontrak ini. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan wanita itu setelah memasuki pintu. Nadanya sedingin es, seolah-olah orang berada di dunia es, dan, tanpa terlihat, dengan tekanan yang memaksa. Saya Zack Hargo, Ketua Beacon Pharmaceuticals, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Zack Hargo berdiri saat ini dengan senyum di wajahnya, bertingkah seperti pria yang sangat sopan. Wanita itu hanya melirik Zack Hargo dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Sombong, sombong, sombong. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, wanita itu mengambil langkahnya dan berjalan ke Vivian Low. Alis saljunya sedikit mengernyit, dan dia bertanya dengan dingin, kamu Vivian Low. Vivian Low benar-benar ketakutan oleh aura kuat wanita itu, mengangguk dan berkata, bolehkah saya bertanya? Wanita ini tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Dia memakai merek terkenal dan pasti menjadi wanita yang sombong. Tapi kenapa dia kenal dirinya? Terkunci. Sebuah tamparan keras menamparkan wajah Vivian Low secara langsung, dan suaranya bergema di seluruh ruang konferensi. Kata-kata Vivian Low terputus oleh tamparan dari wanita di depannya. Vivian Low tercengang, sulit baginya untuk mengerti, dan sulit bagi semua orang untuk mengerti. Nona, mengapa Anda memukuli seseorang? Zack Hargo kaget dan ingin memperjuangkan Vivian Low. Namun, hanya tatapan dingin dari wanita di depannya membuat Zack Hargo gemetar. Sangat mengerikan, mata wanita itu terlalu dingin. Kembalilah dan beritahu Aiden Enzo bahwa aku melakukan tamparan ini untuknya, dan dia tahu bagaimana melakukannya. Setelah mengatakan itu, wanita itu langsung berbalik dengan dingin. Ketika dia sampai di pintu ruang konferensi, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Vivian Low. Lupa memberitahumu, namaku Cynthia Reigo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika wanita yang penuh dengan napas dingin meninggalkan ruang konferensi, suasana hati semua orang masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Pipi Vivian Low terasa sakit, dan dia tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Tetapi pihak lain sepertinya mengenal Aiden Enzo. Zack Hargo berkata dengan nada meminta maaf, Direktur Leon, maaf, ini terjadi tiba-tiba, Anda tahu, kerja sama kita. Direktur Leon juga tersenyum sedikit, untuk meredakan rasa malu, kerja sama ini tentu saja tidak masalah, kita bisa melakukannya sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, telepon Direktur Leon berdering. Setelah terhubung, Direktur Leon mengucapkan beberapa patah kata, dan wajahnya langsung tenggelam. Oke, begitu. Ada apa, Direktur Leon? Apa yang terjadi? Zack Hargo melihat perubahan ekspresi di wajah Direktur Leon secara sekilas. Tidak bisakah ini menjadi sesuatu yang salah? Maaf, Direktur Hargo dan Wakil Direktur Vivian, kerja sama kami untuk sementara ditangguhkan. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya harus kembali dan berdiskusi dengan Presiden Thier. Maaf, Direktur Leon mengatakan ini dan buru-buru bergegas membawa orang pergi. Sisa Zack Hargo dan yang lainnya semua berdiri di ruang konferensi dengan sangat tercengang. Mata semua orang secara alami jatuh pada Vivian Low. Wakil Direktur Vivian, apa yang terjadi di sini? Anda kenal wanita itu barusan. Zack Hargo juga menahan amarahnya, dia tahu betul. Ini mungkin ada hubungannya dengan wanita tadi. Apalagi barusan, wanita itu juga menyebut Aiden Enzo, idiot itu. Dalam hal ini, bukan karena Aiden Enzo mendapat masalah dan kerjasama antara Beacon dan Tang Ren tidak tercapai. Wajah Vivian Low sedikit dingin, dia mengambil tasnya, menahan emosinya, dan menyapa Zack Hargo, maaf Tuan Hargo, saya harus kembali terlebih dahulu. Setelah berbicara, Vivian Low langsung meninggalkan ruang konferensi. Begitu dia pergi, ada kritik terus-menerus di ruang konferensi. Direktur Hargo, saya pikir masalah ini ada hubungannya dengan Wakil Direktur Vivian. Kesempatan yang bagus. Kita memiliki prospek yang bagus untuk go public,
dan itu dihancurkan oleh Wakil Direktur Vivian seperti ini. Wanita barusan, oke, ini sangat dingin dan ganas, aku masih takut, auranya sangat menakutkan. Beberapa orang mengobrol, dan ada lebih banyak ketidakpuasan dengan Vivian Low dalam kata-kata mereka. Sak Hargo menamparkan meja, berkata, oke, kalian semua diam. Sak Hargo sakit kepala sekarang, dan dikalahkan oleh Vivian Low. Tentu saja, dia memiliki lebih banyak keraguan dan penolakan tentang dia di dalam hatinya. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Dia tidak perlu pergi ke perusahaan, semuanya diserahkan kepada Gianafir untuk diurus, dia percaya pada kemampuan Gianafir. Yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah sepupu Vivian Low, Lydia, berinisiatif mengajak Aiden Enzo berkencan. Keduanya bertemu di kota, dan Lydia membawa beberapa teman. Sepupu ipar, kenapa kamu di sini sekarang? Lydia melihat Aiden Enzo berjalan perlahan, dan segera berlari dengan manis dan mengaitkan lengan Aiden Enzo, terlihat sangat patuh. Tiba-tiba ini membuat Aiden Enzo sedikit tidak dapat diterima, dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu mencari saya? Lydia tersenyum dengan mulut keriput dan berkata, saya mencari Anda untuk bermain, ayo pergi, dan tunjukkan teman saya. Tujuan Lydia hari ini benar-benar sesederhana bermain dengan Aiden Enzo. Tentu tidak. Beberapa teman pertama melihat Aiden Enzo, mereka sangat jijik, dan wajah mereka penuh sarkasme. Lydia, ini saudara ipar sepupumu yang tidak berguna. Dia benar-benar memiliki kepribadian, dan sekarang gaya pengemis populer. Lydia, bukankah kamu menghancurkan kami? Dia terlihat seperti sampah yang malang. Bisakah kamu mengundang kami bermain selama sehari? Saya pikir saya kehilangan poin. Kata-kata beberapa orang mengarah ke Aiden Enzo. Aku akan pergi, orang ini terlalu miskin. Dia mengenakan sepatu kets kotor dari merek yang tidak dikenal, dan kaos birunya dicuci putih, yang sepertinya tidak cocok dengan itu. Melihat pria besar itu memandang rendah Aiden Enzo, Lydia segera membalas, apa yang kamu tahu, sepupu iparku luar biasa. Apakah kenal Tergio Ziso? Harus menghormati sepupu iparku. Dia membawa teman-temannya keluar hari ini untuk pamer. Mendengar bahwa beberapa dari mereka sangat mengejek Aiden Enzo, Lydia tentu saja kesal. Tergio Ziso, beberapa orang melirik, diikuti dengan tawa. Lydia, kamu punya otak, kan? Apakah kamu kenal siapa Tergio Ziso? Bisakah kamu mengenal Tergio Ziso? Jika dia bisa mengenal Tergio Ziso, aku akan berlutut dan panggil dia kakek. Tidak apa-apa, beberapa anak laki-laki berpakaian modis dan lapang mencibir di wajah mereka. Tergio Ziso, orang-orang yang berada di masyarakat pada hari kerja ini, secara alami mengetahui prestisenya, kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Ada ratusan tempat dan ratusan saudara di bawah tangannya. Letakkan Aiden Enzo di kepala Tergio Ziso. Itu tidak mungkin, itu hanya lelucon. Lydia sedang terburu-buru, menginjak kakinya tiba-tiba, meraih lengan Aiden Enzo, dan berkata, Aiden Enzo, beritahu mereka jika ini benar. Anda dapat memanggil Tergio Ziso sekarang dan memintanya untuk segera datang. Dia belum pernah ditanya seperti ini sebelumnya, jadi dia secara alami sangat tidak yakin. Namun, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak kenal Tergio Ziso, Lydia, apakah Anda melakukan kesalahan? Hahaha, segera, ada ledakan tawa. Wajah Lydia memerah, merasakan penghinaan dari teman-temannya. Dia sekarang seperti burung pegar berbulu, berdiri telanjang di depan semua orang, dimarahi dan diejek oleh orang lain. Ayo, iparmu berkata begitu, jangan berbohong kepada kami tidak akan menertawakanmu. Kakak iparmu orang yang jujur, tidak terlalu buruk. Lupakan saja, ayo kita bermain sendiri. Beberapa teman pergi sambil tertawa. Lydia meledak dengan amarah. Berbalik dengan marah, dia melemparkan tangannya ke Aiden Enzo dengan tamparan, dan memarahi, Aiden Enzo. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu senang aku ditertawakan oleh mereka? Petik 2. Lydia, aku menasihatimu. Jangan hanya berpikir untuk mengambil keuntungan dariku. Jika bukan karena kamu sepupu Vivian Low, kamu tidak akan bisa berdiri dan berbicara padaku seperti itu sekarang, kamu tahu. Sikap Aiden Enzo langsung dingin, nadanya dingin, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Lydia terkejut, tangannya terlempar, dia menatap Aiden Enzo dengan ketakutan dan kemarahan, dan berkata untuk waktu yang lama, Aiden Enzo, kamu akan menyesalinya. Lydia sangat marah. Hari ini, dia diejek oleh teman-temannya dan dibiarkan oleh Aiden Enzo.
Dia tidak pernah malu sebelumnya. Namun, Aiden Enzo berkata dengan ringan, apapun yang Anda inginkan, tetapi saya memperingatkan Anda, jika Anda berani melakukan sesuatu yang tidak biasa, Anda akan menanggung risiko sendiri. Bagaimanapun, Aiden Enzo berbalik. Dia pergi dengan tangan di saku. Melihat bagian belakang Aiden Enzo pergi, Vivian Low dibuat marah. Dia menginjak kakinya di tempat dan berkata dengan marah, Aiden Enzo, jika Anda berani memprovokasi saya pasti akan membuat Anda menyesal. Gila, dia berkata cara termudah untuk memperbaiki Aiden Enzo adalah dengan mengancamnya dengan insiden itu. Setelah Aiden Enzo pergi, dia pergi ke grup Sengding untuk menemui Fergie Quinn. Tuan, saya telah menyiapkan hadiah ulang tahun yang Anda minta, apakah saya perlu membukanya untuk Anda? Fergie Quinn penuh hormat, dan sekretaris wanita berambut pirang di belakangnya memegang kotak brokat seukuran kepalan tangan di tangannya. Kotak itu sangat halus, lihat. Kotak itu dan ketahuilah apa yang ada di dalamnya bernilai mahal. Aiden Enzo mengambilnya langsung dan berkata, tidak perlu, itu hanya hadiah. Kotakmu terlalu mewah, ubah menjadi yang biasa. Petik 2. Segera, sekretaris wanita menggantinya dengan kotak biasa, dan Aiden Enzo memegangnya di tangannya. Kemudian dia mengangguk meyakinkan, oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Aiden Enzo bangkit, dan ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti. Dia perlahan bertanya, Cynthia Reigo, kapan dia akan tiba di Sanjiang? Nona Cynthia, sepertinya akan tiba dalam 2 hari ke depan. Fergie Quinn menjawab dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kisah cinta tuan muda, keluarga Nona Cynthia tidak mudah diprovokasi. Terutama pada saat itu terlalu menyakitinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Cynthia Reigo telah mencari Aiden Enzo, dan juga selama waktu inilah Cynthia Reigo menyelidiki karena Aiden Enzo mewarisi aset keluarga. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Hari ini, Geraldine Sol keluar lebih awal. Mengenakan kemeja kotak-kotak, membawa sup ayam tulang hitam yang direbus sendiri, dia naik taksi dan datang ke grup Sengding. Indah di hatiku, berangin saat aku berjalan. Mengapa Geraldine Sol datang ke sini? Tentu saja, untuk melihat Fergie Quinn. Dia berpikir sangat jernih, menyanjung Fergie Quinn. Lalu minta uang padanya. Aiden Enzo menyelamatkan hidupnya, bagaimana mengatakannya, 1 juta ini terlalu sedikit. Aiden Enzo malu untuk memintanya, Geraldine Sol tidak malu, dia berkulit tebal. Kalau tidak mau lebih, perlu 10 juta, kalau 10 juta tidak cukup, maka Anda perlu 5 juta, jika tidak memberi, dia akan membuat masalah. Perusahaan sebesar itu masih merupakan orang terkaya di kota Sanjiang. Dia pasti kaya, dan dia tidak akan peduli dengan jutaan ini. Begitu dia sampai di bawah gedung kelompok, Geraldine Sol keluar dari mobil dan hanya melihat pintu gedung, dan sekelompok orang keluar. Ini Tuan Quinn. Mata Geraldine Sol tajam, dan dia akan segera bergegas. Tapi tiba-tiba, Geraldine Sol berhenti. Bukankah orang di samping Fergie Quinn Aiden Enzo? Bagaimana bajingan itu bisa datang ke sini? Geraldine Sol buru-buru bersembunyi. Meregangkan pantatnya yang gemuk, dia mengulurkan kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa Aiden Enzo sebenarnya diundang ke Bentley oleh Fergie Quinn. Ya silahkan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Fergie Quinn memperlakukan Aiden Enzo dengan sangat hormat. Membungkuk lagi, dan membuka pintu secara langsung. Bagaimana ini mungkin ini benar-benar menantunya yang tidak berguna, Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.